Bahkan kata ulama yang sempurna itu adalah ibadah semata-mata karena melihat perintah Allah. Inilah yang diajarkan oleh guru mursyid. Ibadah itu ya istilah pengerti apa? Kita ikut saja. Mumpung tidak tahu, ikut saja. Inilah pengerti apa? Sedang mengajarkan keikhlasan. Bahwa motivasi kita ibadah bukan alasan, bukan hikmah, bukan manfaat yang ada di balik ibadah itu. Kalau kita motivasi ibadah kita adalah manfaat atau hikmah, di dalamnya bisa jadi tanpa kita sadari kita tidak ikhlas kepada Allah. Kita ibadah karena mengharapkan tujuan dan hikmah dan manfaat darinya. Sehingga kalau ditanya kenapa, ayo kita zikir la ilaha illallah, apa manfaatnya? Akan bertanya seperti itu. Kenapa? Padahal zikir itu adalah perintah Allah. Walaupun kita tidak tahu manfaatnya, zikir itu diperintahkan oleh Allah. Kita semua. Hadatal mukarramin, yang mulia para wakil talqin Syekh Mursid, di mana saja berada tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online, semoga kita semua senantiasa ada dalam kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara salah satu teori di dalam ilmu tafsir ada apa yang dinamakan dengan mihwarus surah, yaitu inti dari suatu surat. Bahwa sekian banyak ayat yang ada pada setiap surat itu mengacu kepada inti yang ada pada setiap surat itu. Contohnya, Dr. Usama Azhari mengikuti pendapat Syekh Ali Jum'ah di dalam An-Nibros, di dalam tafsir An-Nibros menyebutkan bahwa inti daripada surat Al-Fatihah adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah inti dari Al-Fatihah. Semua makna dari ayat-ayat selainnya sebelum atau sesudahnya itu tujuannya adalah untuk menopang daripada inti utama ayat ini. Bahwa pokok di dalam Al-Fatihah adalah mengenai ibadah dan i'anah atau isti'anah. Ibadah dan meminta pertolongan. Ibadah itu tentu kita beribadah kepada Allah. Allah itulah Rabbul Alamin yang layak dipuji. Allah itulah memiliki sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pula Maliki Yaumiddin. Karena kita kelak akan menghadapi Yaumuddin, di mana mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan semasa kita hidup di alam dunia ini, tentu kita perlu isti'anah, nasta'in. Dalam urusan kelak di akhirat, Malik Yaumiddin, ataupun ketika kita hidup dalam dunia ini, khususnya ketika dalam urusan ibadah pun kita perlu isti'anah. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya diberikan petunjuk siratal mustaqim dengan berbagai tafsirannya. Karena kita sedang bicara inti daripada surat. Kemudian untuk mengetahui mana jalan orang-orang yang mendapat nikmat, mana jalan yang orang-orang yang dimurkai Allah, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, tentu juga perlu isti'anah, pertolongan dari Allah. Maka inti dari Al-Fatihah, mihwarus surah, inti pada surat Al-Fatihah, pokok
ayat yang menjadi pokok, menjadi pembahasan utama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah sebagai pokok daripada surah Al-Baqarah. Dari sekian banyak ayat di dalam surah Al-Baqarah itu, menurut Syekh Ali Jum'ah, inti ayat di dalam surah Al-Baqarah adalah firman Allah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Inilah firman Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu surah Al-Baqarah ayat 131. Yaitu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, idz qala lahu rabbuhu. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim. Tunduklah kamu, patuhlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, aku patuh li rabbil alamin, kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Setiap surat, setiap inti surat yang tadi sudah disebutkan memiliki munasabah, keterkaitan yang akan menjadikan Al-Quran itu memiliki makna yang bersambung, korelasi antara satu surah dengan surat yang lain. Ketika di Al-Fatihah, kita diajarkan bahwa yang pokok ketika membuka surah pertama, hal yang mesti diperhatikan dalam perihal ibadah dan isti'anah, bahwa ibadah dan isti'anah itu kita memohon, kita beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Oleh karenanya di dalam Al-Baqarah, semua ayat di dalam surah Al-Baqarah itu adalah untuk menuntun manusia supaya memahami perkataan Nabi Ibrahim ini. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ibrah untuk kita semua. Kalau Allah memerintahkan hal itu kepada Nabi Ibrahim, maka kita sebagai umatnya juga mesti ikut. Karena Nabi kita diperintahkan untuk ikut kepada Nabi Ibrahim. Jika Nabi Ibrahim tunduk dan patuh kepada Allah, maka inilah pokok dalam agama. Dalam urusan ibadah, khususnya, dalam agama khususnya, dalam agama umumnya, kemudian urusan ibadah, dan kita isti'anah, semuanya pokoknya adalah al-Islam. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan makna Islam itu adalah al-khudu'u wal inqiyadu. Tunduk dan patuh. Maka di Al-Baqarah kita disebutkan di awal-awal. Ada orang-orang yang tunduk dan patuh, muttaqin namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Ulaika humul muhtadun. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung, yang mendapat petunjuk. Jangan menjadi orang yang membangkang, tidak tunduk. Wa wa minan nasi, di antara manusia setelah muttaqin dikisahkan ada orang yang kafir kepada Allah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau diberi peringatan sekeras apapun, tidak diberi petunjuk, la yu'minun, mereka tidak beriman karena memang tidak patuh dan tidak tunduk. Dan jangan menjadi yang ketiga. Siapa itu? Mayaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Orang yang mengaku beriman di lisan, di lisannya mengaku iman kepada Allah dan terhadap hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Sedangkan hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah.
Hakikatnya mereka tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Di Al-Baqarah kita diberikan kisah yang lain mengenai soal tunduk dan patuh itu. Bagaimana iblis sudah begitu lama ibadahnya kepada Allah, sudah mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi karena tidak tunduk dan tidak patuh terhadap satu perintah Allah, ketika dia perintah sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbar, aba, enggan, dan merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Nabi Adam. Inilah kebalikan daripada pernyataan sikap Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh, dan inilah pokok dalam agama. Maka pintu pertama di dalam agama atau rukun pertama dalam agama adalah Islam. Meskipun itu bisa kita perdebatkan ada kajian lain bisa dari pintu mana saja. Tapi salah satunya dalam salah satu perspektif adalah Islam. Paling tidak pintu paling awal adalah Islam. Artinya semua orang paling tidak diawali dengan syahadat. Paling tidak walaupun hanya bersifat lahiriah, tapi itulah pintu pertama, pintu Islam. Agar manusia khudu wal inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau manusia sudah tunduk dan patuh, maka apa saja perintah dari Allah akan diterimanya tanpa ada perdebatan. Tidak seperti iblis yang membangkang kepada Allah. Maka semua ayat di dalam Al-Baqarah menurut Syekh Ali Jum'ah intinya adalah ada pada Al-Baqarah 131, wa idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Pokok dari Al-Baqarah adalah bicara tentang Islam. Bagaimana umat itu, bagaimana kita sebagai hamba mesti tunduk dan patuh. Maka diberikan kisah lain. Bagaimana Bani Israel begitu kalau meminjam bahasa Kiai Wahyu, angel ya. Begitu ngeyel, tidak tunduk, tidak patuh. Ketika Nabi Musa memerintahkan wahyu dari Allah, antadzbahu baqarah. Hai Bani Israel, kalau engkau ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kalian hadapi, saya tidak menyebutkan untuk mempersingkat ya, tidak menyebutkan peristiwa asbab nuzulnya karena barangkali sudah banyak tahu mengenai peristiwa latar belakang mengapa kemudian ada peristiwa Baqarah itu. Allah memerintahkan kalian untuk tadzbahu Baqarah, memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Lihatlah bagaimana sikap Bani Israel. Qalu atattakhiduna huzwa. Nah, Bani Israel tidak memandang siapa yang sedang mereka ajak bicara, lupa bahwa Nabi Musa itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Pengetahuannya bukan bersifat kasbiyah, tetapi berasal dari Allah. Kata mereka, atattakhiduna huzwa, apa engkau sedang main-main, wahai Musa? Apakah engkau anggap kami main-main meminta petunjuk kepada engkau sedangkan engkau menyuruh kami untuk menyembelih seekor sapi? Lihatlah bagaimana Al-Baqarah bicara mengenai ketundukan dan kepatuhan. Orang mutakin tunduk kepada Allah, orang kafir tidak tunduk, berikut juga orang munafik tunduk hanya secara lahiriah saja. Kisah Nabi Adam disuruh, la taqrab hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Akhirnya tergelincir juga, walaupun kemudian bertobat. Kemudian bagaimana iblis dan sekarang? Bagaimana Bani Israel dengan kisah Baqarahnya sehingga diangkat Baqarah itu menjadi nama daripada surat ini. Karena semua kisah-kisah itu menopang, mengangkat ayat inti daripada Al-Baqarah ini supaya manusia, bahasa kita tanda kutip, sadar, menyadari bahwa agama itu landasannya
adalah al-khudu'u wal inqiyadu. Tunduk dan patuh kepada siapa? Li Rabbil Alamin, kepada Allah. Itulah yang sedang dibimbing oleh guru mursyid kepada kita semua. Bahwa dalam beribadah memang kita perlu ilmu. Ilmu yang menjadi prasyarat ibadah adalah ilmu mengenai kaifiyat. Bagaimana sholat itu bisa dilaksanakan, apa saja syarat-syaratnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang membatalkannya, mana sunnah-sunnahnya, tentang kaifiyat. Yang ilmu yang diprasyaratkan untuk diketahui menjadi penopang ibadah adalah ilmu mengenai kaifiyat, tata cara ibadah itu, ibadah apapun itu. Maka ketika kita masuk pertama kali berbaiat, kita diberikan ilmu kaifiat, bagaimana tata cara berzikir. Bukan ilmu mengenai tujuan atau alasan Allah memerintahkan suatu ibadah. Walaupun itu juga menjadi kesempurnaan. Mengapa Allah memerintahkan kita sholat? Mengapa Allah memerintahkan kita zakat? Mengapa Allah memerintahkan kita haji? Secara umum, kita pertanyaan umum, mengapa? Mengapa Allah memerintahkan kita puasa? Kalau diperinci lagi, mengapa kita sholat menyembah Allah tetapi yang dihadapi adalah batu? Nah, ini mungkin akan bisa menebak akan kemana diarahkannya perkataan kita sejauh ini. Kalau kemudian haji, mengapa Allah perintahkan kita mengelilingi tawaf di Ka'bah 7 kali? Kenapa tidak bilangan yang lain? Walaupun ada hikmah-hikmahnya tentu. Tetapi ketiadaan ilmu mengenai hikmah atau alasan suatu ibadah itu tidak menodai, tidak menjadi aib dalam urusan ibadah. Artinya ibadah itu tetap sah selama tata caranya benar. Karena bahkan kata ulama, cukuplah menjadi alasan ibadah itu bahwa Allah memerintahkan ibadah tersebut. Kenapa kita sholat? Karena Allah memerintahkan. Di balik itu kita tahu hikmah atau manfaat dan lain sebagainya, itu adalah suatu kesempurnaan. Bahkan kata ulama, yang sempurna itu adalah ibadah semata-mata karena melihat perintah Allah. Inilah yang diajarkan oleh guru mursyid. Ibadah itu, ya istilah pengertian, kita ikut saja. Mumpung tidak tahu, ikut saja. Inilah pengertian sedang mengajarkan keikhlasan. Bahwa motivasi kita ibadah bukan alasan, bukan hikmah, bukan manfaat yang ada di balik ibadah itu. Kalau kita motivasi ibadah kita adalah manfaat atau hikmah, di dalamnya bisa jadi tanpa kita sadari kita tidak ikhlas kepada Allah. Kita ibadah karena mengharapkan tujuan dan hikmah dan manfaat darinya. Sehingga kalau ditanya kenapa, ayo kita zikir la ilaha illallah, apa manfaatnya? Akan bertanya seperti itu. Kenapa? Padahal zikir itu adalah perintah Allah. Walaupun kita tidak tahu manfaatnya, zikir itu diperintahkan oleh Allah. Inilah apa yang barangkali hari-hari ini, minggu-minggu ini viral di antara ikhwan kita, di antara kita para ikhwan, status pengersabah. Kalau bawa tongkat, kalau apa? Kalau mau mengerti dulu bawa tongkat koma. Ya. Kalau mau mengerti dulu bawa tongkat koma, berhenti sholat. Tadi itu tadi. Pokok dalam ibadah adalah al-Islam. Secara maknawi, secara lugawi, secara etimologi, secara bahasa, al-khudu wal inqiyad. Bahwa cukuplah di dalam ibadah itu yang menjadi motivasi kita ibadah. Kenapa kita melakukannya? Karena Allah memerintahkan itu. Itulah kita dibimbing ke arah sana dengan
mulai melaksanakan segala perintah maklumat dari guru mursyid tanpa mesti kita ketahui alasan dibaliknya. Cukuplah menjadi motivasi kita melaksanakan segala perintah guru mursyid karena Hadratus Syekh memerintahkan kita semua untuk melakukan itu. Kenapa kita bawa tongkat? Karena Abah memerintahkannya. Kenapa kita pakai merah putih? Karena Abah memerintahkannya. Kenapa kita Ba'diyah Isya duduk? Karena Abah memerintahkannya. Kenapa kita melaksanakan manakib? Karena Abah memerintahkannya. Yang nanti pada akhirnya akan menghantarkan kepada kita tidak ada pertanyaan di dalam benak kita. Mengapa Allah memerintahkan kita sabar? Mengapa Allah memerintahkan kita syukur? Mengapa Allah memerintahkan kita salat? Mengapa Allah memerintahkan kita haji? Karena kita sudah terbiasa dibimbing oleh guru mursyid, mumpung tidak tahu, kerjakan saja. Tetapi bukan berarti ilmu tidak penting. Tadi yang terpenting adalah kita mengetahui tata cara bagaimana melaksanakan ibadah itu dengan tepat dan benar secara syariat, thariqah ataupun hakikatnya. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan guru mursyid, dijadikan murid-murid yang istiqamah, yang muslimin, benar-benar karena kita sudah dimasukkan ke dalam al-Islam al-kafah, Islam kafah, maka kita semua dijadikan murid-murid yang al-muslimin, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada guru mursyid yang kemudian menghantarkan kita menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk dan patuh kepada Allah Tuhan segala alam. Ini saja kami sampaikan. Terima kasih kepada para kiai, kepada ikhwan dan akhwat semuanya yang menjadi wasilah kita semua sama-sama bisa khidmat pada pagi hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.